Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember akan sedikit menerangkan dari mata kuliah linguistik Arabi, menerangkan tentang beberapa hal dari linguistik tradisional, linguistik struktural, dan linguistik transformasi. Dan sekarang saya akan sedikit menjelaskan tentang linguistik tradisional. Linguistik tradisional dimulai dari sejarah linguistik. Sejarah linguistik dimulai dari linguistik tradisional. Tata bahasa tradisional menganalisis bahasa berdasarkan filsafat dan untuk semantik, sedangkan filsafat dan semantik. Sedangkan tata bahasa struktural berdasarkan struktur atau ciri-ciri formal yang ada dalam suatu bahasa tertentu. Dalam perkembangannya di dalam aliran linguistik tradisional dikenal linguistik zaman Yunani. Sejarah studi bahasa pada zaman Yunani ini sangat panjang, yaitu kurang lebih dari abad ke-5 sebelum Masehi sampai sekitar abad ke-2 Masehi. Oke. Nah, di linguistik tradisional ada dua golongan yaitu analogi dan anomali. Mereka bertentangan mereka adalah antara analogi dan anomali. Kaum analogi antara lain Plato dan Aristoteles berpendapat bahwa bahasa itu bersifat teratur. Karena adanya keteraturan itulah orang dapat menyusun tata bahasa. Jika tidak teratur, tentu yang dapat disusun hanya idiom-idiomnya saja dari bahasa itu. Sebaliknya, kalau anomali berpendapat bahwa bahasa itu tidak teratur. Kelompok-kelompok yang termasuk dalam aliran ini adalah kaum Sofis abad ke-5 sebelum Masehi, Plato pada 347 sampai 429 sebelum Masehi, Aristoteles 322 sampai 384 sebelum Masehi, kaum Stoik abad ke-4 sebelum Masehi, kaum Alexandria dan kaum Alexandrian. Untuk selanjutnya, linguistik di zaman Romawi. Studi bahasa pada zaman Romawi dapat dianggap kelanjutan dari zaman Yunani. Sejalan dengan jatuhnya Yunani dan munculnya kerajaan Romawi, tokoh pada zaman Romawi yang terkenal antara lain adalah Varro pada abad kedua pada 27 sampai 116 sebelum Masehi dengan karyanya De Lingua Latina dan Praxia dengan karyanya Institutiones Grammaticis. Nah, di linguistik zaman pertengahan, studi bahasa pada zaman pertengahan di Eropa mendapat perhatian penuh terutama oleh para filsuf skolastik, dan bahasa Latin menjadi lingua franca karena dipakai sebagai bahasa gereja, bahasa diplomasi, dan bahasa ilmu pengetahuan. Linguistik strukturalisme. Selanjutnya kita akan membahas linguistik strukturalisme. Linguistik strukturalisme berusaha mendeskripsikan suatu bahasa berdasarkan ciri atau sifat khas yang dimiliki bahasa itu. Nah, di situ ada beberapa golongan, ada beberapa aliran dari linguistik strukturalis. Pertama, Ferdinand de Saussure
hidup sekitar 1857 sampai 1913. Dianggap sebagai bapak linguistik modern berdasarkan pandangan-pandangan yang dimuat dalam bukunya Cours de Linguistique General yang disusun dan diterbitkan oleh Carlos Billy dan Albert Chehai tahun 1915. Untuk yang kedua, aliran Praha terbentuk pada tahun 1926 atas perkasa salah seorang tokohnya, yaitu Valem Matisius. Hidup pada 1882 sampai 1945. Dalam bidang fonologi, aliran Praha ini yang pertama-tama membedakan dengan tegas akan fonetik dan fonologi. Fonetik mempelajari bunyi-bunyi itu sendiri, sedangkan fonologi mempelajari fungsi bunyi tersebut dalam suatu sistem. Yang ketiga, aliran glosematik. Aliran glosematik lahir di Denmark. Tokohnya antara lain Louis Hagenslem 1899 sampai 1965 yang meneruskan ajaran Ferdinand Saussure. Jadi Louis Hagenslem ini meneruskan ajaran Ferdinand de Saussure dan juga menganggap bahasa sebagai suatu sistem hubungan dan mengakui adanya hubungan sintakmatik dan hubungan paradigmatik. Yang keempat, aliran Frisian. Nama John Erfurt yang hidup pada 1890 sampai 1960, guru besar pada Universitas London, yang terkenal karena teorinya yang mengenai fenologi prosodi. Karena itulah aliran yang dikembangkannya dikenal dengan nama aliran prosodi. Yang kelima, aliran sistemik. Nama aliran linguistik sistemik tidak dapat dilepaskan dari nama M.A.G. Halliday, yaitu salah seorang murid First yang mengembangkan teori First mengenai bahasa, khususnya yang berkenaan dengan segi kemasyarakatan bahasa. Sebagai penulis First dan berdasarkan karangannya Categories of the Theory of Grammar, maka teori yang dikembangkan oleh Halliday dikenal dengan nama Neo-Freudian Linguistics atau School and Category Linguistics. Namun kemudian ada nama baru, yaitu Systematic Linguistics, terdisingkat dengan SL. Untuk yang keenam, Leonard Bloomfield dan strukturalis Amerika. Beberapa faktor yang menyebabkan berkembangnya aliran strukturalisme pada masa itu. Para linguis di Amerika menghadapi masalah yang sama, yaitu dengan banyak sekali bahasa Indian di Amerika yang belum diperlukan. Sikap Bloomfield yang menolak mentalistik sejalan dengan iklim filsafat yang berkembang pada masa itu di Amerika, yaitu filsafat behaviorisme. Di antara linguis itu ada hubungan yang baik. Di antara linguis itu ada hubungan yang baik karena adanya the Linguistic Society of America yang menerbitkan majalah linguist dan wadah tempat melapor hasil kerja mereka. Ciri aliran strukturalis Amerika ini adalah cara kerja mereka yang sangat menekankan pentingnya data yang objektif untuk memberikan suatu bahasa. Oke, untuk yang terakhir dari aliran-aliran linguistik
ada linguistik adalah aliran tekmatik. Aliran ini dipelopori oleh Kenneth L. Price, seorang tokoh dari Summer Institute of Linguistics yang mewarisi pandangan-pandangan Bloomfield, sehingga aliran ini juga bersifat strukturalis tetapi juga antropologis. Menurut aliran ini, satuan dasar dan taksis adalah tekmem. Tekmem itu adalah korelasi antara fungsi gramatikal atau slot dengan sekelompok bentuk-bentuk kata yang dapat saling berpelukan untuk mengisi slot tersebut. Oke, yang selanjutnya kita akan membahas linguistik transformasi. Linguistik transformasi. Di dunia ilmu, termasuk linguistik, bukan merupakan kegiatan yang statis, melainkan merupakan kegiatan yang dinamis, berkembang terus-menerus sesuai dengan filsafat. Itu filsafat yang mana selalu mencari kebenaran yang hakiki. Nah, ada beberapa dari linguistik transformasi seperti tata bahasa transformasi. Ahli linguistik yang cukup produktif dalam membuat buku adalah Noam Chomsky. Sarjana inilah yang mencetuskan teori transformasi melalui bukunya Synthetic Structures 1945 pada tahun 1957 yang kemudian disebut classical theory. Dalam perkembangan selanjutnya, teori transformasi dengan pokok pikiran, kemampuan, dan kinerja yang dicetuskan melalui aspek of the theories of syntax 1965 disebut standar teori karena pendekatan teori ini secara sintaktis tanpa menyinggung makna semantik. Jadi teori ini disebut juga sintaksis generatif atau generatif sintaksi pada tahun 1968. Sarjana ini mencetuskan teori extended standard theory. Selanjutnya pada tahun 1970 Chomsky menulis buku generatif semantik pada tahun 1980, Government and Binding Theory dan Chomsky menulis buku generatif semantik di tahun 1980, Government and Binding Theory. Dia menulis buku itu dan tahun 1993 dia menulis buku Minimalist Program. Oke, untuk yang selanjutnya adalah semantik generatif. Karena menjelang dasawarsa atau 70-an beberapa murid dan pengikut Chomsky antara lain Pascal, Lakoff, MC Cowley, dan Kaspersky sebagai reaksi terhadap Chomsky memisahkan diri dari kelompok Chomsky dan membentuk aliran sendiri. Kelompok Lakoff ini kemudian terkenal dengan sebutan kaum semantik generatif. Menurut semantik generatif sudah seharusnya semantik dan sintaktik diselidiki bersama sekaligus karena keduanya adalah satu. Untuk yang selanjutnya adalah tata bahasa kasus. Tata bahasa kasus atau teori kasus
pertama kali diperkenalkan oleh Charles D. Fillmore dalam karangannya berjudul The Case of Cats tahun 1968 yang dimuat dalam buku Beasts dan Air Halps Universal in Linguistic Theory terbitan Holt, Rinehart and Winston. Dalam karangannya yang terbit tahun 1968 itu Fillmore membagikan kalimat atas kalimat yang pertama, modalitas yang bisa berupa unsur generasi, skala, aspek, dan adverbia. Dan yang kedua, proposisi yang terdiri dari sebuah verba disertai dengan jumlah kasus. Yang dimaksud dengan kasus dalam teori ini adalah hubungan antara verba dan nomina. Untuk yang selanjutnya adalah tata bahasa rasional. Tata bahasa rasional muncul pada tahun 1970-an sebagai tantangan langsung terhadap beberapa asumsi yang paling mendasar dari teori sintaksis yang dicanangkan oleh aliran tata bahasa transformasi. Ya, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Saya Alfian Sarulamin pamit undur diri, dan mata kuliah ini juga diampuh oleh dosen Bu Aisyah Ajhuri. Terima kasih atas pemberian kesempatannya. Dan akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.